Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah meluangkan waktunya ya di sore hari ini. Kalau di Jombang itu sekarang sedang mendung ya, hujan ya. Tapi teman-teman semuanya tetap semangat. Di Pontianak juga gitu katanya tadi sedang mendung. Kalau di Makassar gimana? Sama Pak, hujan deras malah. Hujan deras ya? Iya. Iya, sama. Walaupun dipisahkan oleh laut yang begitu luas, ya teman-teman, ternyata ada kesamaan ya. Mungkin waktunya musim penghujan mungkin. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, refleksi 4 tentang makna filosofis pakaian adat asal mahasiswa ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu semua bagaimana bentuk pakaian adat masing-masing ya daerah para mahasiswa. Misalnya Jawa Timuran seperti apa, Pontianak seperti apa, Makassar seperti apa gitu ya. Cuman seperti yang kita sampaikan di grup ya. Sekarang kita sama-sama menjelaskan makna filosofis di balik pakaian adat kita masing-masing ya. Siapa dulu yang mau menjelaskan? Monggo. Sehingga tidak lama-lama kita dalam refleksi sore ini. Ya. Mungkin bisa dari Jombang dulu, Pak. Oke, Mbak Zahra, silahkan. Wah, ini apa sinyalnya Mbak Zahra ini bagus sekali 4. Oke, Mbak Zahra, silahkan Mbak Zahra. Ya, Pak. Saya share screen dulu ya, Pak. Oke. Pak, ini yang bisa share screen hanya hostnya saja. Oh, iya dah. Sampean, aduh. Gimana nih? Anda teman-teman, sampean kirim di apa di WhatsApp ya. Oh Di iya. WhatsApp nanti tak share apa namanya, tak buka dari grup ya. Silakan. Oke, Mbak Zahra bisa di-share? Mbak Zahra? Iya, Pak, masih loading. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya? Bentar, ini juga lagi loading ini Mbak Zahra ini. Bentar.
Ini di tempat saya juga jaringannya juga agak anu ini. Jadi rada muternya rada lama dikit. Cek muter-muter Mbak Zara. Oh, 8 mega ya. Memang ya besar ini Mbak Zara. 8 mega. Kalau kita mau merubah semuanya bisa share screen itu pakai apa, teman-teman? Sudah ya? Mungkin ya ini ya.
Kok nggak bisa? Sudah semuanya lihat share screen-nya? Masih loading, Pak. Oke, sudah lihat, Pak. Sudah lihat ya? Semuanya sudah bisa lihat belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Silakan Mbak Zahra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Zahra Salsabila sebagai mentor modul Nusantara akan menjelaskan apa saja pakaian adat yang ada di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang seperti itu. Next, Pak. Next. Sebentar iki kok rada nganu Mbak Zahra. Nah, gini nih kalau apa? Pakai teknologi ya, teman-teman. Oke? Oke, untuk yang pertama di situ saya memberikan penjelasan apa itu pakaian adat. Jadi pakaian adat merupakan sebuah kostum yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengekspresikan identitas yang erat kaitannya dengan wilayah geografis, status sosial, dan derajat. Lanjut, Pak. Ya, sebentar. Nah, ini mungkin ya. Nah, itu. Di situ yang pertama saya memberikan gambar baju adat pernikahan Jawa Timur. Bisa dilihat ya, teman-teman. Itu ada cowok sama cewek itu satu pasang. Nah, itu juga saya kasih keterangan untuk nama-nama aksesoris yang dipakai sama pengantin wanita. Lalu untuk filosofi bajunya seperti apa? Nah, itu ada di next slide selanjutnya. Ya? Oke, yang pertama ini ada filosofi pakaian pernikahan adat Jawa. Yang pertama belangkon. Nah, belangkon itu yang dipakai oleh pengantin laki-laki. Nah, filosofinya seperti apa? Jadi belangkon itu berasal dari ikat yang harus kencang, rapat, tidak boleh longgar. Maksudnya adalah pikiran manusia tidak mudah goyah, harus memiliki tekad yang kuat dalam setiap situasi. Selanjutnya ada rasuan. Rasuan itu bahasa Jombangannya itu klambi. Nah, bahasa Indonesianya itu baju atau kemeja seperti itu. Rasuan berarti manusia sebagai ciptaan dari Tuhan hendaklah memiliki sifat ngerasuk ataupun mengikuti jalan atau agama dan menyembah Tuhannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Selanjutnya benik. Nah, benik ini dalam bahasa Indonesia itu kancing. Lambang yang ada di dalam benik adalah segala tindakan yang dilakukan manusia hendaknya selalu dinik-nik. Dinik-nik berarti diperhitungkan dengan benar-benar cermat dan jangan sampai merugikan orang lain. Bukan hanya itu saja, namun juga harus bisa menjaga antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok ataupun kepentingan umum. Jadi benik itu kancing. Nah, filosofi kancing itu sendiri itu bisa dilihat dari jaraknya, jarak pemakaiannya. Jadi jarak antara satu kancing ke kancing yang lain itu selalu sesuai. Nah, itu disesuaikan dengan filosofi yang ada di masyarakat Jawa seperti itu. Selanjutnya ada sabuk. Sabuk sendiri memiliki arti manusia yang mengenakannya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan memastikan pekerjaan yang dilakukan harus menghasilkan. Nah, sabuk itu biasanya yang dipakai di pinggang. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir ada jari. Belum, Pak. Belum. Iya, masih jari. Nah,
Jari itu merupakan pakaian adat Jawa berwujud sebuah kain panjang yang dikenakan untuk menutupi tubuh hingga sepanjang kaki. Jari sendiri berarti seri atau tidak mudah iri dengan orang lain. Karena sejatinya iri hati hanya akan membuat rasa emosional atau buru-buru dalam menanggapi segala permasalahan hidup. Jadi itu yang dipakai dalam pengantin pria. Ada blangkon, baju, kancing, sabuk, dan juga jari. Selanjutnya, Pak. Oke. Ya. Nah, ini. Selanjutnya ada wiru. Wiru sendiri terbuat dari kalimat wiwiran ojo nganti keliru. Maksudnya wiwiran ojo nganti keliru itu apa sih? Jadi wiwiran ojo nganti keliru itu dari bahasa Jawa yang berarti pelan-pelan jangan sampai keliru, dengan makna segala hal yang sedemikian rupa hingga menimbulkan keharmonisan dan rasa menyenangkan atau jangan sampai keliru. Jadi wiru itu yang ada di bagian depannya jari. Itu ditekuk-tekuk gitu sesuai dengan adat yang diikuti oleh seorang tersebut. Selanjutnya ada bebet. Bebet adalah sejenis kain menyerupai jari yang dikenakan oleh laki-laki. Bebet adalah ubet yang bermakna tekun serta rajin dalam bekerja dan mencari rezeki. Selanjutnya ada canela. Nah, canela ini seperti sandal selop yang dipakai oleh pengantin. Canela dijabarkan dari canelna jroging nala atau peganglah dalam hatimu dengan kuat. Canela berwujud seperti selop, ceripu maupun sandal yang dikenakan pada kaki dan memiliki maksud supaya si pemakai senantiasa menyembah hanya di kakinya secara lahir dan batin. Maksudnya hanya di kakinya itu menyembah hanya pada Tuhan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada keris. Keris ini merupakan senjata bagi orang Jawa yang sangat adiluhung. Disebut adiluhung karena di dunia tidak ada yang menandinginya. Mulai dari pembuatannya yang harus hati-hati, rumit, penuh ketelitian, sabar, dan ketenangan hati. Filosofi keris yakni saat beribadah kepada Tuhan, manusia harus mengalahkan godaan setan yang mengganggu manusia saat akan berbuat kebajikan. Jadi dalam pengantin itu kerisnya biasanya ditaruh di belakang. Di jari itu kan biasanya agak dilonggarin sedikit belakangnya, terus nanti dimasuki kerisnya. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini ada kebaya. Kebaya ini yang digunakan sama pengantin wanita. Kebaya merupakan sebuah baju yang masuk dalam jenis blus atau bisa tunik atau atasan tradisional yang khusus dikenakan oleh kaum perempuan. Secara umum, kebaya terbuat dari bahan yang cenderung tipis dan pemakaiannya dipadukan dengan kain batik, sarung, atau songket. Nama kebaya sendiri diambil dari bahasa Arab, yakni kebaya yang berarti pakaian. Sejarawan, di situ juga saya menjelaskan sedikit, sejarawan menuliskan jika jenis kebaya yang terbuat dari bahan sutra, brokat, maupun bludru dengan model bukaan yang disatukan dengan bros pada bagian depan dada sudah ada sejak tahun 1817. Baju adat Jawa Timur melambangkan sifat lembut, sopan santun, dan pemberani yang dapat dilihat dari coraknya. Model pakaian adat Jawa Timur juga rata-rata longgar atau gombrang yang mempunyai filosofi bahwa mereka mempunyai kebebasan, keterbukaan, serta menjunjung tinggi etika. Selanjutnya, Bapak. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang baju adat pernikahan di Jawa Timur. Lalu ini adalah salah satu baju adat Jombangan yang biasanya dipakai oleh Duta Wisata Kudanyu Kabupaten Jombang. Seperti ini. Lalu filosofinya, next slide. Nah, ini pertama yang digunakan sama perempuannya dulu ya. Jadi kalau perempuan itu dipanggilnya Yu.
Kalau laki-laki dipanggilnya Ku, seperti saya misal Zahra, berarti dipanggilnya Yuk Zahra, seperti itu. Lalu untuk baju yang digunakan oleh yang perempuan, yang pertama ada selendang hijau. Selendang ini berwarna hijau yang mana mengambil dari nama yang ada di Kabupaten Jombang, Ijo, yang dalam bahasa Indonesia berarti hijau. Dalam hal ini, Ijo mewakili kaum santri atau agama yang sesuai dengan julukan Jombang, yaitu Jombang sebagai kota santri. Selanjutnya ada kebaya merah. Nah, ini kebaya yang dipakai, di situ ada gambarnya juga. Yuknya sedang memakai kebaya merah. Kebaya berwarna merah juga diambil dari nama Jombang Abang yang berarti merah. Abang ini mewakili kaum abangan atau nasionalis Kejawen. Nah, jadi kedua kelompok tersebut bisa hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang Kabupaten Jombang, yaitu hijau dan abang. Nah, ini selanjutnya slide ini menjelaskan tentang pakaian yang dipakai pada guknya atau laki-laki. Yang pertama ada udeng. Udeng adalah lembaran kain kecil yang digunakan untuk mengikat kepala. Kain ini dapat berbentuk persegi maupun segitiga. Bentuk segitiga memiliki makna tersendiri, yakni 3 hubungan yang wajib dijaga. Hubungan horizontal antara manusia dan alam, serta hubungan vertikal dengan Tuhannya. Selanjutnya ada beskap. Beskap atau jas tutup adalah sejenis kemeja pria resmi dalam tradisi Jawa Mataram untuk digunakan pada acara-acara resmi atau penting. Busana atasan ini diperkenalkan pada akhir abad ke-18 oleh kalangan kerajaan-kerajaan di wilayah Von Forstendelen. Namun kemudian menyebar ke bagian wilayah yang menjadikan pengaruh budaya di Kabupaten Jombang. Lalu yang terakhir ini ada jarik. Jarik merupakan pakaian adat Jawa berwujud sebuah kain panjang yang dikenakan untuk menutupi tubuh hingga semenjang kaki. Ini untuk pengertiannya jarik sama seperti yang di pengantin tadi, cuman apa sih bedanya jarik yang dipakai Guyuk sama yang dipakai oleh pengantin? Jadi untuk yang dipakai oleh Guyuk ini jariknya bermotif batik Jombangan. Jadi untuk Kabupaten Jombang sendiri itu mempunyai batik khas Jombangan. Seperti itu. Jadi yang dipakai itu khas Jombangan. Untuk motif-motifnya itu juga banyak sekali. Ada motif ringin contong, candi arimbi, bunga teratai, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman ke Jombang bisa kita lihat langsung gitu ya. Oke. Ya. Lanjut, Perak, Pak. daerah Perak. Ya monggo Mbak Zahra diteruskan, sudah Kak? Ya, lanjut Pak. Nah ini, kemarin pada tahun 2019 itu alhamdulillah saya bisa dipercaya untuk masuk sampai tahap karantina saja. Tahap karantina di Duta Wisata Guk dan Yuk. Ya. Itu jadi di sana saya juga bisa sedikit banyak mendapatkan ilmu tentang Kabupaten Jombang. Jadi di sana itu waktu karantina saya menginap di salah satu tempat wisata yaitu Kampung Jawi, Pak, di Wonosalam. Itu tempatnya bagus sekali. Apik tenan. Ya. Jadi nuansanya Jawa sekali dari tempat penginapannya, aulanya, lalu jadi setiap saat itu terdengar musik gendingan Jawa seperti itu, Pak. Ya betul, memang Kampung Jawi ya. Jadi di situ alhamdulillah, tapi saya tidak bisa sampai tahap grand final. Mungkin rezekinya sampai tahap karantina saja. Tapi jos kan? Ya itu saya sama teman-teman bahasa Inggris, Pak. Itu ada Anissa Maharani itu, Pak. Ya, dari kelas saya juga. Ya. Oke. Sudah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk teman-teman di sini, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oke, next. Supaya enggak lama ya. Ini siapa ini yang mau nih pakaian adat Mandar ya? Mas Said, oke? Ya, Pak. Ya, ini saya buka dulu Mas Said. Ya, yang terakhir, Pak, yang baru dikirim. Ya, wah. Aduh. Sebentar ya. Sebentar Mas Said, tak bukakan dulu Mas Said. Sudah semuanya lihat belum? Sudah, Pak. Oke, Mas Said, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat Mandar, yaitu tempat asal saya di Provinsi Sulawesi Barat. Oke, bisa dilanjut, Pak. Oke, slide selanjutnya, Pak. Slide ketiga. Oke, dimulai dari pakaian adat pria. Bentuk busana adat pria suku Mandar itu terdiri dari jas hitam dan celana hitam dengan lipak sakbe yang dililit pada bagian pinggang. Nah, lipak sakbe ini artinya adalah sarung yang terbuat dari bahan sutra yang dililit di bagian pinggang. Untuk penutup kepalanya biasanya menggunakan sopok bone dan pas sapu. Oke, next Pak. Selanjutnya Pak. Oke, ini adalah gambar sokok bone dan pas sapu. Budaya adat pria suku Mandar memiliki tampilan yang sederhana. Busana ini memiliki makna bahwa pria Mandar harus cekatan dan sigap dalam bekerja. Dan sebagai informasi juga Pak, busana adat Mandar ini pernah digunakan oleh Wakil Presiden RI pada sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus kemarin, Pak. Oke, lanjut. Oke, untuk pakaian adat wanita Mandar ini bernama baju koko, dan untuk di acara pernikahan juga namanya berbeda Pak. Kalau untuk di acara pernikahan itu namanya rawang bono. Nah, budaya berupa pakaian lengan pendek biasanya berwarna merah, hijau dan sebagainya, dan terdiri dari hiasan kepala yang memiliki makna simbolik di balik penggunaannya. Hiasan kepala ini menggunakan bunga dari logam emas yang ditancapkan melingkar pada sanggul, dan bunga logam emas ini memiliki jenis tertentu dan penggunaannya disesuaikan dengan status sosial wanita Mandar pada zaman dahulu. Hiasan badannya pun juga demikian. Semakin banyak hiasan badan yang terdapat pada pakaian adat wanita Mandar, maka semakin tinggi pula status sosial wanita tersebut pada zaman dahulu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah hiasan tangan pada busana adat Mandar, yakni galang bale. Nah, ini juga terdiri dari berbagai jenis, dan sama seperti hiasan lainnya, dia pakaian adat wanita ini disesuaikan juga dengan status sosial wanita pada
masa zaman dahulu begitu, Pak. Oke. Good, terima kasih Mas Said. Itu penjelasan sedikit mengenai pakaian adat Mandar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Said. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke ini. Iya. Sebentar ya. Mas Darul sekarang. Nih, tak buka dulu Mas Darul. Iya, Pak. Oh, oke. Oke, Mas Darul. Punya saya hanya 3 slide, Pak. Oke. Sebentar ya, Mas Darul. Firefox. Betul ini ya, Mas Darul? Belum muncul. Bentar. Kok nggak bisa muncul ya? Padahal sudah ini tadi. Wow. Ini bisa Mas Darul sudah? Iya, Pak. Makasih Oke ya, ya, Pak. ini ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mas Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Darul akan memperkenalkan baju adat Melayu Pontianak, yaitu baju teluk belanga. Pakaian adat Melayu teluk belanga yang untuk laki-laki apa saya jelasin, Pak ya? Digunakan sebagai seragam yang dikenakan biasanya saat acara besar seperti ulang tahun kota dan pernikahan. Teluk belanga adalah pakaian adat khas Pontianak untuk pria yang berwarna polos. Teluk belanga dipadukan dengan celana panjang yang sewarna dan sarung yang dipakai sebatas lutut. Kain itu biasanya bermotif corak insang. Corak insang itu sendiri ialah batik khas dari kota Pontianak. Baju teluk belanga boleh memilih menggunakan 1 kancing atau belut, 3 kancing dan 5 kancing, atau cekak musang. Ketiganya punya arti masing-masing. 1 kancing bermakna tauhid, 3 kancing biasa dimaknai Allah, Muhammad, Adam, dan 5 kancing dimaknai sebagai rukun Islam. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk tanjak ya, itu biasanya dipakai di kepala sama kayak tadi itu, Pak, di foto sebelumnya. Dalam budaya Melayu, tanjak merupakan tradisi dan jati diri orang Melayu. Tanjak memiliki lambang kewibawaan, struktur masyarakat, semangat, cita-cita, dan harga diri. Tanjak memiliki arti nanjak atau naik atau menjulang ke tempat yang tinggi, baik status, kualitas diri, cita-cita, bahkan karakter budi akhlak yang menjadi tauladan. Lanjut, Pak. Nah, untuk batik Pontianak itu ada 1, Pak, ya, batik corak insang. Untuk penamaan kain corak insang sendiri sebetulnya terinspirasi dari ikan yang juga mengandung makna filosofis di dalamnya. Makna filosofis tersebut antara lain menggambarkan alat kehidupan, yaitu pernapasan pada ikan.
Ini mengandung makna sebagai hasil akal budi untuk menunjang kehidupan oleh kaum Melayu yang tinggal di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Ia melambangkan rasa syukur manusia kepada Tuhan. Insang merupakan bagian tubuh ikan yang paling penting yang memungkinkan ikan untuk bernapas dan hidup. Nah, itu saja Pak, saudara-saudara saya. Terima kasih. Thank you, Mr. Said. Oke ya, next kita buka ini kok. Ini sudah Mas. Haji Teluk Belanga sudah, Mas Darul, Mandat Mandar. Nah ini Mbak Devina sekarang ya. Kita buka dulu Mbak Iya, Pak. Devina. Sebentar. Baju kurung. Apanya yang dikurung? Iya, Pak, versi perempuan dari Teluk Belanga, Pak. Nah, iya ini. Baju kurung. Sebentar ya. Biar opening Mas Yan masih membuka file. Wah, buka itu ya lama ya. Ini buka filenya mungkin agak berat ini. Kok lama ya? Padahal luwet nih. Kok lama ya membukanya ya? Kalau buat ini masih buffering ya teman-teman. Muter-muter. Kok lama? Kok lama ini teman-teman? Mungkin Mbak Divina di share dari situ dulu coba gimana? Gimana, Pak? Nah, ini masih di share lewat apa komputernya Mbak Divina bisa? Coba tadi sudah saya setting. Oh, bentar ya, Pak ya. Saya coba dulu. Ya.
Nggak bisa di-share screen, Pak. Ya, ini saya buka ini, Mbak Devina, sebentar ya. Oke, sudah ini, Mbak. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, monggo silakan. Kok di saya masih yang mandar ya? Ini udah baju kurung gitu kok. Yang lainnya? Tapi di screen saya yang apa pakaian adat Ini wanita slide saya, Pak. mandar tadi. Slide Masih saya, punya Pak. Bang Said. Oh, keliru. Padahal anu ya. Sudah? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu baju kurung. Nah, baju kurung ini salah satu pakaian adat masyarakat Melayu, khususnya wanita di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak ya. Nah, baju kurung ini sering diasosiasikan sebagai baju kaum perempuan. Ciri khas baju kurung ini adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Nah, dikatakan baju kurung itu karena memang tertutup gitu, Pak. Dari lengan, makin lengan panjang, terus bajunya juga panjang sampai lutut gitu. Nah, untuk mempertahankan budaya suku Melayu, pemerintah Kota Pontianak kerap melakukan kontes pemilihan bujang dara Kota Pontianak dengan pakaian khas Kota Pontianak. Boleh di next, Pak. Nah, yang kedua itu ada tudung. Tudung ini penutup kepala yang digunakan oleh wanita Melayu yang fungsinya untuk menghindari dari panas dan silaunya matahari saat berpergian. Karena di Pontianak tuh memang panas, terus mataharinya cahayanya silau gitu, Pak. Jadi biasanya pakai itu untuk pengganti payung zaman dulu. Nah, tudung ini bentuknya seperti sarung, cuma ukurannya lebih pendek, seperti seperempat dari sarung gitu. Nah, dan bawahan dari baju kurung ini sama pakai corak insang juga, sama seperti tudungnya gitu. Untuk filosofi dari corak insang kan sudah dijelaskan sama Bang Darul, jadi boleh di next lagi, Pak. Nah, untuk foto ini kebetulan waktu
kami membuat video pertama tentang perkenalkan Pontianak itu kan, baju daerah. Saya dan Bang Darul sempat foto di rumah adat Melayu pakai baju adat ini, pakai baju kurung. Ini ada baju kurungnya, terus cara insang sama tudungnya. Terus Bang Darul juga pakai baju teluk belanga, ada tanja, ada cara insang, terus selempangnya gitu Pak. Dah. Okay, good. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darul gawanteng ya. Temenan no, mau diguyu piye toh? Ini nih gimana nih teman-teman nih? Apa jenenge? Laptop saya lagi gini. Ini coba dilihat di apa? Di grup ya. Ini laptop saya sedang trouble ini, sedang persani. Jadi tidak ada gambar. Oh iya Pak, siap-siap. Gimana ini? Kayu saya ini kepanasan mungkin. Loh. Jadi gimana tuh, Bang? Daya gimana? Nggak bisa. Apa ini Mbak Zahra jadi apa? Jadi hostnya. Host. Tapi hostnya jenengan Pak, gimana mindahnya? Iya. Tapi nanti nggak bisa apa? Nggak bisa terekam juga. Sudah. Tapi ini masih recording Pak. Iya. Tapi kalau nanti hostnya saya pindahkan jenengan ya tidak bisa recording. Nah ini lap terus sih. Jenengan gini. Itu laptopnya nge-lag mungkin gara-gara muka Devina, Pak. Pandai-pandai. Berarti teman-teman, ini yang belum tadi ini ada sul-sul, enggak apa-apa ya, enggak jadi presentasi ya. Halo? Nah ini nih, udah manu lagi. Aduh, manu lagi. Kena laptop ini. Pusing. Halo Pak. Halo? Itu mau nanya Pak, tadi itu Susi yang dari Univ Nusa Cendana itu Pak, Ya. sempat tanya ke saya, di Stikip itu ada mau diadakan luring apa tidak seperti itu? Mulai ini Mbak, kalau luring nanti datang semua saja, nggak apa-apa. Nanti kita ngomong sama PIC gitu ya. Cuman ini kan apa namanya terbatas sekali gitu loh. Perkuliahannya nanti apa namanya mulai tanggal 15 November. Berarti teman-teman ini mau ke Jombang gitu apa Pak? Loh kalau teman-teman siap nggak apa-apa. Nanti saya tak ngomong ke PIC-nya Pak Cahyo. Gimana? Halo? Ya Pak. Kesepakatan sama teman-teman saja Pak. Iya. Nanti gini kan punya grup dengan Pak Cahyo ya teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, punya grup dengan Pak Dr. Cahyo toh? Ada Pak. Ya, besok tak bilangnya apa nanti saya telepon beliau nih gimana? Karena saya harus menghubungi beliau nih dulu. Ya. Iya Pak. Oke, tapi ini saya nggak bisa apa-apa ini teman-teman. Kayaknya ini laptop saya lag ini. Ya sudah kita akhiri dulu nggak apa-apa ya. Ini nggak bisa blast ini sudah. Hanya gambar putih sama nutok ya. Halo? Iya Pak. Saya juga mau keluar nih juga susah karena tulisannya.
Nah, iya. Wah, pusing ini. Jalur adik berarti laptop iki.